Om Swastiastu, kepada yang terhormat penguji 1 Ibu Niwayan Nurasih STMT, serta penguji 2 dan pembimbing Bapak Iwayan Widanan STMPM. Perkenalkan, nama saya Eka Cahya Andriani dari reguler B jurusan Arsitektur NIM 17621220025. Proyek yang saya kerjakan yaitu Kokopak Restoran di Jalan Cempaka nomor 4, Seminyak, Bali. Perkenalkan, nama saya Eka Cahya Andriani, NIM 17621220025. Saya dari Fakultas Teknik dan Perencanaan jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa. Saya berpraktek kerja di PT Karya 2 Ton dengan proyek pembangunan Kokopak area restoran Seminyak, Bali. Pendahuluan di sini ada praktik kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi antara program pendidikan di perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Kegiatan praktik kerja di lapangan ini juga sebagai suatu sarana untuk dapat berinteraksi dengan berbagai profesi yang berhubungan dengan terlaksana suatu proyek agar mampu memahami lebih dalam dunia proyek yang sebenarnya. Di sini ada tujuan pelaksanaan pekerjaan pelaksana, yaitu menambah pengetahuan di bidang pelaksanaan, belajar mengenai sesungguhnya kerja nyata di lapangan, dan bersosialisasi dengan lingkungan proyek. Terus ada sasaran PKL pelaksanaan, yaitu memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik serta bersikap dengan baik. Manfaat PKL pelaksanaan, yaitu mahasiswa bisa langsung melihat kegiatan proyek secara langsung dan bisa mempraktekkan apa yang didapat di kampus serta mempelajari masalah-masalah dalam penerapannya. Di sini dalam praktek kerja lapangan saya yaitu pembangunan proyek restoran di PT Karya 2 Ton sebagai kontraktor dengan proyek Kokopak Restoran Seminyak, Bali. Tinjauan pustaka, tinjauan restoran. Restoran adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman yang merupakan salah satu usaha jasa boga yang dikelola secara komersil. Tinjauan proyek pelaksanaan. Suatu proyek merupakan upaya untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan proyek. Proses pelaksanaan dan pengerjaan proyek agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dan pengerjaannya sesuai dengan harapan. Maka dalam proses pelaksanaannya harus mengikuti benar-benar yang sesuai sudah ditetapkan. Manajemen proyek pelaksanaan. Manajemen proyek adalah menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, cara teknis yang terbaik, dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja dan biaya. Tinjauan pustaka. Di sini saya mendapatkan proyek fondasi berpal. Fondasi berfungsi untuk mendistribusikan beban dari superstruktur ke tanah agar keseluruhan bangunan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Sedangkan fondasi borpel digunakan untuk menjaga kestabilan lereng dinding penahan tanah, termasuk pada fondasi bangunan ringan yang dibangun di atas tanah lunak, serta struktur yang membutuhkan daya lateral yang cukup besar. Ada berbagai jenis fondasi borpel, yaitu borpel lurus untuk tanah keras, borpel yang ujungnya diperbesar berbentuk bel, borpel yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium, borpel lurus untuk tanah berbatu-batuan. Gambaran umum proyek. Nama proyek Kokopak. Lokasi proyek Jalan Cempaka nomor 4, Gerobokan Cloud. Memiliki pemilik proyek Ivan Victor. Luas set 3.146 meter persegi. Luas bangunan 10.040 meter persegi. Arsitek Andra Martin. Tahun proyek Maret 2020.
Ruang lingkup pekerjaan yaitu merupakan pekerjaan kontraktor di mana dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir kontrak dari kontraktor. Pekerjaan meliputi struktur, arsitektur, dan pekerjaan hingga serah terima proyek ke owner. Gambaran umum kontraktor. PT Karya Duaton merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Kantor dari PT Karya Duaton ini terletak di Jalan Taman Aris, Maruyai Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Dengan seiring kemajuan teknologi dan tuntutan pelanggan, serta persaingan yang sangat kompetitif dalam perusahaan jasa konstruksi, kemampuan PT Karya Duaton untuk bersaing di segmen pasar didasari atas implementasi manajemen baru yang profesional yang telah dikembangkan sesuai dengan pengalaman terkini dengan perusahaan internasional pada proyek-proyek besar dan akan terus ditingkatkan dalam organisasi internal kami guna memenuhi tuntutan klien multinasional secara up-to-date. Gambaran umum kontraktor. Struktur organisasi proyek kopak restoran. Ada project manager, quality control, site manager, K3, administrasi, drafter, site engineering, surveyor, logistik, pelaksana. Project manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan konstruksi dengan wewenang sebagai pemimpin. Site manager bertugas menjalankan tugas-tugas yang dalam pelaksanaannya tugasnya selalu bertanggung jawab kepada manajer proyek untuk membantu kelancaran pekerjaan di lapangan. Site engineering bertugas dalam perencanaan dan pelaksanaan metode yang lebih efisien dan murah sesuai dengan spesifikasi yang disetujui dalam kontrak. Administrasi merupakan bagian yang menangani masalah keuangan dalam struktur organisasi dan keuangan dalam proyek secara keseluruhan. Drafter bertugas membuat gambar rencana dan penyesuaian dengan kenyataan sehari. Logistik bertanggung jawab kepada manajer proyek mengendalikan bahan, alat, serta pengolahan. Safety bertugas untuk menjaga keadaan lingkungan proyek dan menjaga sirkulasi di dalam proyek untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Surveyor bertugas untuk menentukan koordinat atau titik bangunan yang memberikan arahan kepada mandor dan pelaksana untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. Security bertugas untuk mengkonfirmasikan kepada site manager apabila ada tamu yang ingin bertemu apakah diizinkan atau tidak. Pelaksanaan proyek. Master schedule. Dan schedule digunakan untuk mengendalikan waktu pekerjaan proyek, pembangunan proyek kopak area restoran depan. Pihak kontraktor telah membuat rancangan waktu pelaksanaan kerja atau time schedule. Time schedule digunakan sebagai patokan kerja dalam menyelesaikan masing-masing item pekerjaan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Pelaksanaan proyek pengolahan site. Pengolahan site merupakan suatu kegiatan memanfaatkan lokasi untuk fasilitas penunjang yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan berlangsung. Pengolahan site ini sangat mendukung kegiatan pelaksanaan dan pengawasan. Maka dari itu harus diperkirakan secara matang mengenai perencanaan dan penempatan fasilitas tersebut, sehingga dapat menjamin keselamatan dan efisiensi kerja serta tidak mempersulit pelaksanaan konstruksi. Di sini di proyek kopak ada beberapa tempat yaitu penempatan bahan outdoor, toilet, gudang, dan kantor, tempat tidur sementara atau bedeng untuk sirkulasi manusia dan sirkulasi kendaraan. Pengolahan bahan. Sistem pengadaan bahan pada proyek pembangunan proyek kopak sudah ditentukan oleh pelaksana yang berkoordinasi dengan pihak logistik tentang schedule pengadaan material yang akan digunakan. Semua kebutuhan material pada proyek ini sudah disiapkan di awal sebelum pekerjaan dilakukan seminggu sebelumnya. Pada saat pengadaan bahan perlu melalui proses yaitu pelaksanaan akan mengajukan sebuah permintaan kepada penyedia bahan yang kemudian akan diajukan ke kantor PT Karya Duaton sebagai catatan pengeluaran bahan. Penyimpanan bahan di proyek kopak ini
yaitu penyimpanan bahan outdoor dan penyimpanan bahan indoor. Pengadaan alat pada proyek pembangunan proyek Kokopak dihitung digunakan 1 minggu sebelum pelaksanaan. Alat harus sudah ada di lokasi proyek, terkecuali alat berat, yaitu 1 hari sebelum pekerjaan dilaksanakan. Yang perlu diperhatikan dalam pengadaan alat ini adalah jumlah alat, jenis alat, dan cara mendapatkan alat, baik itu secara menyewa, meminjam, milik pribadi, dan membeli baru. Alat-alat yang digunakan dalam mengerjakan proyek ini misalnya borpel, di mana pada alat pengerjaan proyek Kokopak ini ya untuk borpel ada alat mini crane borpel itu sendiri, alat molen, serta alat-alat pendukung lainnya. Pekerjaan struktur. Metode pelaksanaan pekerjaan struktur pada proyek Kokopak ini meliputi pekerjaan pondasi borpel, di mana memiliki 3 tahap, yaitu pekerjaan pengeboran pondasi borpel, pekerjaan pembersihan pondasi borpel, pekerjaan pengecoran pondasi borpel. Borpel ditentukan dengan gambar struktur, kedalaman dites dengan sander dalam 4000 mm. Fakta di lapangan, kedalaman sander yaitu 7000 sampai 10.000 mm. Pengetesan sander dilakukan oleh owner dengan mendatangkan tim sander ke lapangan. Bisa dilihat pengeboran pondasi yang sebelah kiri, pembersihan tengah, pengecoran pondasi sebelah kanan. Pekerjaan struktur pondasi borpel, pekerjaan pengeboran pondasi. Untuk pekerjaan galian dilakukan dengan menggunakan alat mesin dompleng atau mini crane. Mesin ini memiliki mata bor biasa spiral plat yang diputar sambil dimasukkan ke dalam tanah. Mesin dompleng akan dioperasikan oleh operator agar mata bor berjalan dengan baik sampai menemukan tanah keras. Setelah dilakukan pengeboran, dilakukan penyedotan air untuk proses selanjutnya pembersihan. Pada proses pengeboran ini menggunakan alat mini crane dengan sistem borpel wet boring, di mana dibutuhkan air untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan struktur pondasi borpel, pekerjaan pembersihan pondasi. Proses pembersihan dilakukan setelah air di dalam lubang pondasi borpel sampai air habis. Pembersihan dilakukan di tempat fabrikasi dengan menggunakan tenaga manusia. Diameter menggunakan besi ulir 10 untuk tulangan dan besi polos 8 untuk cincin spiral dari pondasi borpel. Untuk pembersihan pada pondasi borpel ini, jika dalam pondasi 7000 mm, maka pembersihan diberi 7500 mm, lebih tinggi dari dalamnya pondasi borpel tersebut. Untuk spare di atas pondasi, yaitu untuk tulangan selanjutnya, tulangan kolom ataupun tulangan yang lain. Pekerjaan struktur pondasi borpel, pekerjaan pengecoran pondasi. Proses pengecoran dilakukan manual dengan alat molen dan tenaga manusia. Untuk pengecoran borpel dengan campuran 3 ember koral, 2 ember pasir, dan 1 sak semen. Dicampur dengan cairan zat Zika 600 ml agar mendapatkan kualitas beton yang baik, yaitu sesuai dengan tes tekan silinder. Setiap diadakan pengecoran akan diambil 1 sampel untuk uji lab. Pengecoran ini harus mendapatkan hasil mutu K225. Pengecoran ini harus dilakukan secepat mungkin agar mengurangi risiko terjadi tanah longsor. Pada slide selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan berdasarkan laporan yang penulis susun, pada proyek yang didapatkan oleh PT Karya 2 Ton ini masih hanya di tahap pengerjaan pondasi.
belum adanya pengerjaan selanjutnya. Permasalahan proyek Koko Park restoran ini terpending atau diberhentikan sementara karena pihak owner belum mau melanjutkan pekerjaan. Untuk itu, pekerjaan hanya sebatas pada pondasi saja. Saran pada PT Karya 2 Ton selalu memberikan arahan kepada mahasiswa yang melaksanakan PKL di PT Karya 2 Ton. Juga menghimbau untuk selalu memiliki rasa kekeluargaan dalam proyek untuk sesama tim. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.